Pernah nggak sih Anda merasa ada sesuatu yang aneh dalam sebuah hubungan, tapi kok susah ya nunjukin apa persisnya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membongkar dinamika kontrol yang sering banget tersembunyi, yaitu manipulasi psikologis. Yuk, kita pahami bareng-bareng taktik-taktik halus yang bisa dipakai seseorang untuk mengendalikan orang lain. Kalau jawaban Anda iya, Anda nggak sendirian kok. Perasaan bingung dan capek ini bukan cuma firasat loh, tapi bisa jadi itu sinyal penting dari alam bawah sadar Anda. Sering banget ini jadi tanda pertama adanya manipulasi. Mari kita bedah lebih dalam, apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari memahami apa itu inti dari manipulasi, terus kita bongkar taktik-taktik umumnya, kita lihat dampaknya, bandingin sama hubungan yang sehat, dan yang paling penting, gimana caranya ngenalin tanda-tanda bahaya dan ngelindungin diri sendiri. Oke, mari kita mulai bagian pertama. Penting banget nih buat kita paham kalau manipulasi itu bukan sekedar perilaku jahat atau nggak ngenakin. Ini tuh sebuah strategi yang disengaja buat dapetin dan mempertahankan kontrol atas orang lain. Seringkali akarnya itu dari sifat kepribadian kayak narsisme yang haus akan kekuasaan. Ini nih definisi dasarnya. Coba perhatiin kata kuncinya. Secara halus dan tujuan pribadi. Jadi manipulasi itu mainnya di bawah radar. Bukan buat kebaikan bareng-bareng, tapi demi keuntungan si manipulator itu sendiri yang seringnya ngorbanin perasaan dan kesejahteraan orang lain. Nah, yang menarik banget di sini adalah perbedaannya yang tajam. Kalau persuasi yang sehat, seseorang itu coba meyakinkan Anda secara terbuka. Mereka menghormati hak Anda untuk bilang enggak. Beda banget sama manipulasi yang justru mengeksploitasi kelemahan Anda. Tujuannya bukan lagi buat meyakinkan, tapi buat mengontrol. Dan kutipan ini tuh keren banget, kayak tes praktis gitu. Whitney McSparan, seorang konselor klinis, kasih kita 3 pertanyaan kunci. Kalau niat dibalik sebuah tindakan itu buat nyakitin, buat meyakinkan dengan cara nggak jujur, atau buat ngontrol, nah, berarti Anda lagi berhadapan sama manipulasi. Sekarang kita masuk ke inti dari panduan lapangan kita. Di sini, kita bakal ngenalin dan ngejelasin berbagai taktik yang biasa dipakai sama seorang manipulator. Anggap aja kita lagi ngebongkar buku panduan mereka. Taktik pertama dan mungkin yang paling berbahaya adalah gaslighting. Ini bukan sekedar bohong biasa ya, tapi upaya sistematis buat ngerusak realitas Anda sampai Anda mulai ragu sama ingatan, persepsi, bahkan kewarasan Anda sendiri. Kira-kira beginilah suara gaslighting di kehidupan nyata. Dengan menyangkal sesuatu yang jelas-jelas terjadi, manipulator bikin Anda merasa seolah-olah Andalah yang nggak bisa dipercaya. Ini cara yang efektif banget buat ngikis rasa percaya diri Anda. Selanjutnya, ada yang namanya love bombing. Ini kelihatannya kayak kisah cinta impian di awal, dihujani kasih sayang, pujian, dan hadiah. Tapi tujuannya tersembunyi, yaitu menciptakan ketergantungan emosional secepat mungkin sebelum topeng aslinya kebuka. Coba deh perhatiin tanda-tandanya. Komitmen yang terlalu cepat, misalnya ngomongin masa depan padahal baru kenal. Atau hadiah-hadiah mewah yang rasanya berlebihan. Awalnya emang terasa luar biasa, tapi sebenarnya ini dirancang biar Anda merasa berutang budi dan terikat secara emosional. Isolasi, wah ini salah satu alat paling kuat di gudang senjata manipulator. Dengan ngejauhin Anda dari teman, keluarga, dan support system lainnya, mereka jadi satu-satunya sumber validasi dan realitas buat Anda. Perhatiin deh, gimana isolasi ini sering dibungkus seolah-olah ini bentuk kepedulian khusus. Manipulator bakal meyakinkan Anda kalau cuma mereka yang beneran peduli, sementara yang lain itu pengaruh buruk. Ini menciptakan dunia di mana yang ada cuma kata-kata mereka. Lawan kata-kata Anda? Tentu aja, taktiknya masih banyak lagi. Contohnya, silent treatment atau ngediemin Anda sebagai hukuman, kontrol finansial yang bikin Anda jadi bergantung total, proyeksi, di mana mereka nuduh Anda ngelakuin apa yang sebenarnya mereka lakuin. Dan triangulasi, yaitu bawa-bawa orang ketiga biar Anda merasa nggak aman. Semuanya punya tujuan yang sama, kekuasaan dan kontrol. Oke, mari kita geser fokusnya dan lihat gimana semua ini berdampak pada korbannya. Taktik-taktik ini tuh bukan cuma nyakitin, tapi juga secara sistematis mengikis asa percaya diri dan kemampuan seseorang buat mandiri. Prosesnya ini kejadiannya bertahap. Dimulai dari rasa ragu sama diri sendiri, gara-gara gaslighting, terus berkembang jadi ketergantungan emosional karena love bombing dan isolasi, dan akhirnya Anda kehilangan otonomi, kemampuan buat berpikir dan bertindak untuk diri sendiri. Nah, setelah melihat sisi gelapnya, penting banget buat kita ngerti kayak apa sih dinamika yang sehat itu. Ini bukan cuma soal nggak adanya manipulasi, tapi soal adanya rasa saling menghormati dan keseimbangan yang aktif.
Tabel perbandingan ini jelas banget kan? Dalam konflik yang sehat, tujuannya itu cari solusi. Dua-duanya tanggung jawab dan saling menghormati batasan. Kalau dalam manipulasi, tujuannya itu menang. Tanggung jawab dilempar, batasan dilanggar, dan omongan Anda malah jadi senjata buat nyerang Anda balik. Jadi, inilah pilar-pilar hubungan yang sehat, saling hormat, komunikasi terbuka, bahkan pas lagi susah, kekuatan yang seimbang, kepercayaan, dan yang paling krusial, setiap orang tetap punya identitas dan otonominya sendiri. Hubungan yang sehat itu ngebangun Anda, bukan ngeruntuhin Anda. Oke, sekarang kita beralih ke bagian yang sangat praktis. Gimana caranya mendeteksi tanda-tanda bahaya ini sedini mungkin dalam interaksi Anda sehari-hari? Coba deh perhatiin perasaan internal Anda. Apa Anda merasa kayak lagi berjalan di atas pecahan kaca buat menghindari konflik? Apa Anda terus-terusan minta maaf? Apa Anda ngerasa capek banget secara emosional setelah ngobrol sama dia? Perasaan-perasaan ini tuh data loh. Ini adalah red flag gede yang ngasih tahu Anda kalau ada sesuatu yang nggak seimbang. Dan akhirnya, bagian yang paling memberdayakan. Setelah Anda ngenalin polanya, terus apa yang bisa Anda lakuin? Gimana caranya Anda bisa mulai ngelindungin diri dan merebut kembali ruang Anda? Ini langkah yang paling fundamental, kesadaran. Akui kalau apa yang Anda rasain itu nyata. Jangan biarin gaslighting bikin Anda ragu sama insting Anda. Kalau sebuah hubungan terasa nggak benar, nggak seimbang, atau bikin Anda merasa buruk tentang diri sendiri, percayalah sama perasaan itu. Saya mau tutup dengan pertanyaan reflektif ini. Pada akhirnya, sebuah hubungan yang sehat itu harusnya nambah nilai kehidupan Anda, dukung pertumbuhan Anda, dan bikin Anda merasa aman. Coba tanyakan ke diri sendiri, apakah hubungan ini membuat saya jadi versi diri saya yang lebih baik, atau justru sebaliknya? Jawaban jujur dari pertanyaan itu akan memberitahu Anda banyak hal.